wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan tetap semangat untuk latihan SKB. Baik, pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang soal PGSD ya. Jadi terkait SKB khusus formasi PGSD, saya lanjutkan untuk part yang ketiga ini. Langsung saja kita mulai di soal nomor 31. 31. Menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya merupakan salah satu rumusan kompetensi dasar untuk mencapai kompetensi inti titik-titik. A. Spiritual, B. Sosial, C. Pengetahuan, D. Keterampilan. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu pengetahuan. Jadi pada pasal 2 Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD pelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah menyebutkan bahwa kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap kelas. Rumusan KI itu meliputi KI 1 spiritual, KI 2 sikap, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Berikutnya soal nomor 32. Seorang guru mengelola proses pembelajaran matematika SMP dengan fokus tujuan mata pelajaran yang hendak dicapai adalah menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman belajar sifat berikut ini yang relevan dengan tujuan tersebut adalah titik-titik. A. Menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi. B. Menentukan hasil perkalian suku dua bentuk aljabar. C. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. D. Menjelaskan hubungan koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Silahkan jawab. Ya, jawaban yang tepat adalah C, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan dilatasi. Jadi, pembahasannya tujuan pembelajaran dari pelajaran matematika SMP yakni menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti bahwa siswa mempunyai pengalaman belajar berdasarkan penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya berkaitan dengan permasalahan real atau kontekstual. Berikutnya soal nomor 33. Berikut ini merupakan penjelasan yang paling tepat tentang indikator pencapaian kompetensi menurut Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah titik-titik. A. Kemampuan yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. B. Kemampuan yang dapat dinilai untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi inti tertentu yang mencapai acuan penilaian mata pelajaran. C. Kemampuan yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian standar kompetensi lulusan tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. D. Pernyataan yang menunjukkan tolak ukur atau patokan ketercapaian pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Jawaban yang paling tepat adalah ya A, yaitu kemampuan yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kode tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Untuk pembahasannya, dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, indikator pencapaian kompetensi adalah kemampuan yang dapat diukur dan diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Berikutnya di soal nomor 34. Yang bukan mekanisme penyusunan atau perumusan indikator pencapaian kompetensi adalah titik-titik. A. Menganalisis tingkat kompetensi dalam KI dan KD. B. Menganalisis karakteristik mata pelajaran siswa dan sekolah. C. Menganalisis kebutuhan dan potensi siswa, sekolah, dan daerah. D. Mengutamakan tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui tata kerja yang digunakan dalam KD. Jawaban yang tepat adalah ya D, yaitu mengutamakan ya tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui tata kerja yang digunakan dalam KD. Jadi mekanisme penyusunan atau perumusan IPK adalah A. Menganalisis tingkat kompetensi dalam KI dan KD, kemudian menganalisis karakteristik mata pelajaran, kemudian menganalisis kebutuhan dan potensi siswa, sekolah, dan daerah, dan yang D. Merumuskan IPK atau indikator pembelajaran kompetensi. Berikutnya nomor soal 35. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah adalah titik-titik. A. Guru sebagai satu-satunya sumber belajar. B. Pembelajaran berbasis konten. C. Pembelajaran verbalisme. D. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Mana jawaban yang tepat?
Ya, D yaitu peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran dalam kurikulum 2013 antara lain dari guru satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, serta adanya peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Berikutnya soal nomor 36. Salah satu prinsip penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah menekankan pada keterkaitan dan keterpaduan antara komponen dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Pernyataan berikut ini yang tidak sesuai dengan prinsip tersebut adalah titik-titik. A. Pengalaman belajar yang dirancang untuk siswa berhubungan dengan semua komponen RPP. B. Muatan semua komponen RPP menekankan pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. C. Sumber belajar yang digunakan mendukung muatan komponen RPP lainnya. D. Muatan komponen RPP relevan dengan muatan KD dan IPK. Mana kira-kira jawaban yang pas? Ya, jawabannya itu D, yaitu muatan komponen RPP relevan dengan muatan KD dan IPK. Jadi, prinsip penyusunan RPP menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pada Disdasmen salah satunya adalah penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antar KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Berikutnya soal nomor 37. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri atas beberapa komponen yang muatannya saling berhubungan. Muatan komponen penilaian hasil pembelajaran utamanya berhubungan dengan muatan komponen titik-titik. A. Media pembelajaran. B. Kompetensi dasar. C. Indikator pencapaian kompetensi. D. Langkah kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah ya, C, yaitu indikator pencapaian kompetensi. Jadi, komponen penilaian hasil pembelajaran berhubungan erat dengan muatan komponen indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi tersebut dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Berikutnya soal nomor 38. Dalam suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, rancangan kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan mencipta dalam rangka mempelajari suatu keterampilan dilakukan pada tahap pembelajaran titik-titik. A. Pendahuluan. B. Inti. C. Penutup. D. Pengayaan. Ya, jawabannya adalah B, langsung ya, itu sudah jelas jadi kegiatannya. Jadi pembahasannya dalam suatu RPP, pelaksanaan pembelajaran mencakup tahap kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan meliputi memberikan orientasi atau persepsi dan motivasi dalam pembelajaran. Kegiatan inti meliputi penggunaan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran. Sedangkan kegiatan penutup meliputi refleksi, evaluasi, umpan balik, dan informasi rencana kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya. Berikutnya soal nomor 39. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan penilaian hasil belajar oleh pendidikan adalah titik-titik. A. Menentukan ketentuan penguasaan kompetensi. B. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi. C. Mengetahui tingkat penguasaan sikap. D. Memperbaiki proses pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu mengetahui tingkat penguasaan sikap. Untuk tujuannya di sini penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi tujuan A. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi. B. Menetapkan ketentuan penguasaan kompetensi. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi dan memperbaiki proses pembelajaran. Seperti itu ya, pendidik maksudnya. Berikutnya nomor 40. Penilaian berdasarkan pada ukiran pencapaian kompetensi yang ditetapkan adalah prinsip umum penilaian yang dikenal dengan istilah titik-titik. A. Beracuan norma. B. Beracuan kriteria. C. Terpadu. D. Holistik. Mana jawaban yang paling tepat? Ya, B, yaitu beracuan kriteria. Jadi menurut Woodward,
Ada jenis pedoman yang bisa digunakan untuk menentukan nilai, mengubah skor menjadi nilai sebagai nilai acuan patokan atau PAP, yakni membandingkan skor yang diperoleh oleh seorang individu dengan standar yang sifatnya mutlak atau absolut pada kriteria tertentu. Penilaian acuan norma atau PAN, yakni membandingkan skor yang diperoleh seorang individu dengan skor yang diperoleh siswa lainnya dengan kelompok tes tersebut. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 41. Dari hasil penilaian proses dan hasil belajar matematika, diketahui bahwa semua peserta didik melampaui KKM. Tindakan yang perlu dilakukan oleh seorang guru selanjutnya adalah titik-titik. A. Mempertahankan metode pembelajaran yang telah digunakan untuk seluruh kegiatan pembelajaran selanjutnya. B. Mendeteksi faktor utama penyebab keberhasilan pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pengayaan. C. Merevisi penilaian proses belajar matematika yang menyebabkan peserta didik mudah melampaui KKM. D. Memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengikuti atau tidak mengikuti kegiatan pengayaan. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu mendeteksi faktor utama penyebab keberhasilan pembelajaran yang dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan pengayaan. Jadi, KKM atau kriteria ketuntasan minimal adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Peserta didik yang sudah mencapai atau melampaui KKM diberikan program pengayaan. Jadi diberikan program pengayaan ya. Berikutnya soal nomor 42. Dari hasil penelitian dan evaluasi proses pembelajaran matematika diperoleh siswa kelas 7 SMP yang belum tuntas sebanyak 5%. Maka program remedial yang sesuai adalah titik-titik. A. Memberikan tugas-tugas matematika yang dikerjakan secara berkelompok pada siswa yang belum tuntas. B. Memberikan pembelajaran ulang matematika secara klasikal dengan metode dan media yang berbeda bagi siswa yang belum tuntas. C. Memberikan tugas matematika secara perorangan yang dikerjakan secara mandiri di rumah bagi siswa yang belum tuntas. D. Memberikan bimbingan matematika perorangan secara khusus untuk siswa yang belum tuntas. Ya, mana jawabannya yang tepat kira-kira? Ya, benar. Jadi jawabannya itu ada di D, yaitu memberikan bimbingan matematika perorangan secara khusus untuk siswa yang belum tuntas. Ya, kenapa? Jadi saya jelaskan, bagi siswa yang belum mencapai KKM maka dilakukan tindakan remedial. Bentuk remedial dapat dilakukan dengan berbagai macam, yakni memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan, pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, dan pemanfaatan tutor sebaya. Oleh karena yang belum mencapai KKM 5%, maka program remedial yang cocok adalah memberikan bimbingan matematika perorangan secara khusus untuk siswa yang belum tuntas ya. Baik, berikutnya soal nomor 43. Merujuk pada dimensi kognitif dari revisi taksonomi Bloom yang termasuk ke dalam kemampuan high order thinking skill atau HOTS adalah titik-titik. A. Mengetahui, memahami, menerapkan. B. Memahami, menerapkan, menganalisis. C. Menganalisis, mensintesis, mengkreasi. D. Menerapkan, mengkreasi, memahami. Ini sering keluar ya. Ya, mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah C, yaitu menganalisis, mensintesis, dan mengkreasi. Jadi HOTS atau High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat atau recall ya, menyatakan kembali atau resist, atau menunjukkan tanpa melakukan pengolahan atau retest. Dengan demikian, dimensi proses kognitif pada taksonomi Bloom yang direvisi termasuk dalam HOTS, yakni analisis, mensintesis, evaluasi, dan create atau mengkreasi. Sedangkan kemampuan berpikir tingkat rendah atau Low Order Thinking Skill atau LOTS meliputi remember atau mengingat, understanding atau mengerti, apply, dan menerapkan. Jadi ada HOTS, ada LOTS, seperti itu ya. Bisa dicermati seperti itu. Jika terlalu cepat bisa di skip atau di stop dulu ya. Berikutnya soal nomor 44. Salah satu rambu-rambu penulisan soal bentuk pilihan ganda menyebutkan bahwa butir soal jangan bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Hal tersebut termasuk dalam kaidah titik-titik. A. Materi, B. Konstruksi, C. Bahasa, D. Logika. Mana kira-kira jawaban yang pas? Ya, jawabannya adalah B, yaitu konstruksi. Jadi menurut Pusdikdik 2006 ya,
Kaidah penulisan soal dalam bentuk pilihan ganda meliputi kaidah materi, kaidah konstruksi, dan kaidah bahasa. Salah satu contoh kaidah konstruksi adalah penulisan butir soal tidak boleh bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 45. Instrumen penilaian yang paling sesuai digunakan untuk menilai perkembangan kemajuan belajar siswa pada kompetensi-kompetensi yang dipelajari adalah instrumen penilaian titik-titik. A. Proyek, B. Kinerja praktik, C. Portofolio, D. Pengamatan. Ya, jawabannya adalah C, yaitu portofolio. Ya, salah satu jenis instrumen penilaian yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kemajuan siswa secara kontinu dan komprehensif disebut dengan portofolio. Jadi portofolio ini berbentuk laporan lengkap tentang segala aktivitas siswa yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran yang diikutinya. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 46. Soal hendaknya mampu mengelompokkan antara siswa yang berkemampuan tinggi dan siswa berkemampuan rendah. Hal itu dapat dilihat dari titik-titik. A. Reliabilitas soal, B. Daya pembeda soal, C. Tingkat kesulitan soal, D. Validitas soal. Nah, mana kira-kira jawabannya? Ya, B, yaitu daya pembeda soal. Jadi untuk memperoleh alat evaluasi yang baik, salah satunya butir soal tersebut mempunyai daya pembeda yang baik. Artinya bahwa sebuah butir soal mempunyai kemampuan untuk membedakan antara siswa yang mengetahui jawabannya dengan benar dengan siswa yang tidak dapat menjawab soal tersebut dengan benar atau salah. Soal berikutnya nomor 47. Salah satu komunikasi dengan menggunakan media TIK berupa audio visual melalui video conference selain adanya aplikasi Zoom dapat dilakukan melalui layanan titik-titik. A. Dropbox, B. Google Drive, C. Skype, D. Yahoo Mail. Ya, benar sekali ya, langsung C, yaitu Skype. Artinya di media TIK berupa komunikasi audio visual melalui video conference dapat dilakukan dengan menggunakan media yang terkoneksi internet, misalnya Skype, Google Hangout, Fuze, Zoom, dan Use, dan lain sebagainya ya. Berikutnya untuk soal nomor 48. Guru perlu memberikan pemahaman tentang kelemahan suatu media alat peraga agar tidak mengalami kegagalan pembelajaran. Cara yang tidak tepat dilakukan guru dalam memberikan pemahaman tersebut adalah titik-titik. A. Hanya menggunakan media alat peraga yang dibuat secara sempurna oleh pabrik khusus pembuatan alat peraga. B. Memberikan pemahaman jika hasil yang diperoleh siswa tidak berkomplementasi dengan media tersebut yang berbeda-beda. C. Menjelaskan bahwa media tersebut sulit atau bahkan tidak mungkin dibuat secara sempurna. D. Menjelaskan bahwa siswa harus mendapatkan hasil yang sebisa mungkin mendekati sempurna. Mana kira-kira jawaban yang tepat ketika posisi kita sebagai guru ya? Ya, jawabannya adalah B, yaitu memberikan pemahaman jika hasil yang diperoleh siswa tidak bereksplorasi dengan media tersebut berbeda-beda. Jadi untuk pembahasannya, suatu media pembelajaran, terutama alat peraga yang digunakan dapat menghasilkan kegagalan dalam pembelajaran. Hal ini terjadi karena generalisasi konsep abstrak dari representasi hal-hal yang konkret tidak tercapai. Kata peraganya digunakan hanya sekedar sajian yang tidak memiliki nilai-nilai yang menunjang konsep-konsep dalam matematika. Alat peraga tidak disajikan pada saat yang tepat. Alat peraga tersebut memboroskan waktu. Alat peraga diberikan kepada anak yang sebenarnya tidak memerlukannya, dan alat peraga tidak menarik serta mempersulit konsep yang diajarkan. Meskipun penggunaan alat peraga tersebut dapat menemui kegagalan dalam menggunakannya, guru tidak selayaknya menggunakan media yang dibuat dari pabrik saja ya. Kita ketahui sering ada media yang sudah terbuat dari pabrik ya. Berikutnya 49. Perbedaan pokok antara model PTK dari Kurt Lewin dan Keynes and McTaggart adalah titik-titik. A. Pada model Keynes, tindakan action dan pengamatan observing bersamaan. B. Pada model Kurt Lewin, siklus dilakukan terus-menerus sampai tidak terbatas. C. Pada model Keynes, siklus maksimal dilakukan 4 kali. D. Pada model Kurt Lewin bisa dimulai dari tindakan atau acting. Ya, mana jawabannya yang tepat? Ya, jawabannya adalah A, yaitu pada model Keynes tindakan acting dan pengamatan atau observasi bersamaan. Jadi tindakan dan pengamatan bersamaan. Untuk pembahasannya, model penelitian tindakan kelas atau PTK menurut Kurt Lewin dalam satu siklus pada penelitian tindakan jelas terdiri dari 4 langkah, yakni yang pertama perencanaan atau planning,
Yang kedua, aksi atau tindakan atau acting. Yang ketiga, observing atau observasi ya. Yang keempat, refleksi atau reflecting. Sedangkan model PTK menurut Camus dan M. Taggart meliputi 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan dan pengamatan atau art and observe, 3. Refleksi. Jadi untuk yang model Camus and Taggart itu hanya 3 tahapan ya, seperti itu. Berikutnya soal yang terakhir, soal nomor 50. Salah satu kesalahan yang sering dilakukan dalam laporan PTK terkait dengan prinsip pelaksanaan PTK adalah titik-titik. Tidak melampirkan izin kegiatan penelitian, B. Tidak melaporkan statistik deskripsi nilai prestasi, C. Tidak melampirkan foto kegiatan pelaksanaan PTK, D. Tidak melaporkan perbaikan dan tindakan yang dihasilkan PTK. Mana kira-kira jawaban yang tepat? Ya, jawabannya adalah D, yaitu tidak melaporkan perbaikan dan tindakan yang dihasilkan PTK. Ini yang sering terjadi. Jadi di laporan PTK itu, yaitu PTK merupakan bentuk pertanggungjawaban ya, laporan itu baik peneliti baik kepada diri sendiri maupun atasan dan kolega atau teman sejawat. Lebih dari itu, laporan PTK digunakan untuk mengimplementasikan hasil penelitian tersebut dalam proses pembelajaran secara terus-menerus dan berkelanjutan. Dengan demikian, perlu sekiranya peneliti melaporkan perbaikan apa saja yang dilakukan dan keberhasilan tingkatkan yang telah berhasil ya. Jadi seperti itu untuk penjelasannya dari soal yang terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas, yang sudah kita pelajari bermanfaat ya untuk rekan-rekan Nugrohorum, dan saya harapkan rekan-rekan tetap fokus untuk belajarnya, dan saya doakan untuk lolos di SKB tahun ini dan bulan November sudah pengajuan NIP. Baik, itu saja. Insya Allah untuk kemungkinan akan saya rilis kembali terkait dari materi CPNS seperti ini. Saya akhiri, saya unduri, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.